Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berarti dan masyaallah sahih. Wasanillah al-habib Abdul bin Umar. Sallallahu alaihi wasallam wa umatina jatana sallallahu. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Masyaallah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? 12. Surat Waqiah. Kemarin kita sudah disampaikan ada 3 yang menjadi kunci rizki. Kalau kita ingin rizki kita lancar, 1 syukur, mensyukuri yang ada. Yang kemudian yang kedua istiqomah dan menjaga sesuatu yang tidak baik. Dan yang ketiga baca Quran. Baca Quran secara umum itu bisa memudahkan datangnya rizki. Karena itulah kita istiqomahkan biasa baca Quran. Kapan kita bisa habis sholat, bisa sebelum sholat, atau kapan saja. Nah, sekarang lebih spesifik tentang surat-surat tertentu. Surat Waqiah. Itu sama disebut apa suratul Waqiah, surat al-ghina, yang surat kaya. Saya kira Anda familiar ya. Surat Waqiah biasanya lah akhir bulan, awal bulan, biyen wis selecak teko-teko santri maca surat Waqiah. Surat Waqiah itu surat kekayaan. Wa qara'atuha utawi maca surat Waqiah iku min mujaribati, dari sesuatu yang bisa menarik li saati rizki maring luasnya rizki. Kalau pengen rizkinya luas, salah satu yang bisa kita lakukan membiasakan diri maca surat Waqiah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Man sapane wong, siapapun qara'a yang membaca surat Waqiah kula lailatin, setiap malam. Membaca surat Waqiah setiap malam. Waqiah itu berapa karo Yasin? Akan mana? Banyak Yasin? Oh, berarti kan enggak terlalu banyak. Baca Waqiah setiap hari. Lam tusibhu, mongko tidak bakal ngenani hu ingman apa faqatun abadan. Kefikiran selamanya. Ini jaminannya Kanjeng Nabi luar biasa loh. Siapa yang membiasakan maca surat Waqiah setiap hari, kalau di sini setiap malam, maka insya Allah dia tidak akan pernah menjadi miskin. Dan enek jaminan lagi abadan, selamanya tidak akan miskin. Itu luar biasa. Asalkan istiqomah maca Waqiah. Karena itu dulu pernah saya sampaikan, ada teman di pondok sekamar, satu kamar di pondok. Kita melihat lain dulu IPK, lain tak kuliah. IPK-nya pas-pasan aja, tapi kayaknya jalan hidupnya itu lancar-lancar aja. Jadi opo yang dia pengen apa, itu keturutan. Pengen pegawai negeri, habis tes, dia ke Jakarta, golek pengalaman katanya. Terus macam-macam ceritanya. Terus setelah itu pulang, dia pengen jadi guru. Dia daftarnya guru SMP, diterimanya guru SMA. Dia lancar-lancar aja, tapi satu hal yang ketika itu yang kita tahu, dia istiqomah maca Yasin habis maghrib. Jadi dimanapun itu mesti maca Yasin. Misalnya kalau dulu belum ada travel, belum ada apa, kita naik suatu ketika kita bareng melaku ke Jogja. Begitu maghriban di terminal, dia nggak langsung nyari bis. Habis maghrib Yasinan dhisik. Jadi mesti maca Yasin. Dia nggak pernah, insya Allah setahu saya dulu, dia istiqomah baca Yasin setiap hari. Jadi seolah-olah apa yang diinginkan itu mesti terkabul. Apapun yang dia inginkan itu kayak datangnya itu gampang, tanpa banyak. Kita kadang kan ngoyo banget toh. Itu pun kadang sih tidak cukup sekali. Kadang sampai 2 kali baru berhasil. Dia kayak gak patek ngoyo tapi mudah. Nah, salah satunya yang kita tahu, dia maca Yasin setiap hari. Nah, kalau di sini soal rizki, Kanjeng Nabi ngendikane man qara'a surat Waqiah
lan tusibhu faqatun abadan. Siapa yang membiasakan maca Waqiah setiap hari, insya Allah tidak akan fakir selamanya. Selamanya itu yang luar biasa. Insya Allah seumur hidup kita tidak akan dijamin oleh Kanjeng Nabi, tidak akan pernah mengalami kemiskinan. Warwiya annahu, nah ini ada riwayat. Warwiya annahu lama marodo, atau lama marido ketika ini sakit sapa Abdullah bin Mas'ud mardohu ing sakit alladzi tufiya yang kemudian menyebabkan meninggal fihi ing dalem larane sapa Ibnu Mas'ud adahu itu apa? Nyambang itu bahasa Indonesia nih. Jenguk. Jenguk ing Abdullah bin Mas'ud sapa Utsman bin Affan. Ketika Ibnu Mas'ud sakit parah menjelang wafat, Sayyidina Utsman itu jenguk ke rumahnya. Kemudian ditanya oleh Utsman, faqala mongko nanya sapa Utsman, fatastaki, apa yang kau maiku apa tastaki yang kau pikirkan, yang kau khawatirkan. Menjelang meninggal ditanya, apa yang membuat kamu khawatir? Qala dunubi, jawab Ibnu Mas'ud, saya khawatir dosaku. Sahabat begitu. Kamu apa yang kamu takutkan? Saya takut dosa saya itu banyak. Saya khawatir nanti banyak dosa yang belum terampuni oleh Allah SWT. Qala nanya lagi Utsman, matastahi, apa yang kau inginkan? Nah, enek wong loro takoni, Mbak sakit pengen apa? Pisang goreng. Misalnya, nah kita itu kan makanan atau apa. Coba kalau Ibnu Mas'ud ditakoni, kamu pengen apa? Qala jawab Ibnu Mas'ud, rahmatu rabbi, saya pengen rahmati pangeran. Beda banget tuh dengan kita. Kalau kita antara kita sakit, pengen apa Mbak? Apa makanan sing apa? Nah, Ibnu Mas'ud enggak, saya pengen rahmati pangeran aja. Apa yang kamu khawatirkan? Saya khawatir dosaku. Lah kita, Mbak, sama loro, apa yang kamu rasakan? Wis ini, kita gak kepikiran dosa, gak kepikiran apa. Itulah bedanya kita dengan sahabat. Sahabat, apa yang kau khawatirkan? Saya khawatir dosaku. Yang saya rasakan dosa saya. Apa yang kau inginkan? Rahmatu Rabbi. Kemudian Utsman nanya lagi, ala amuro, apakah saya memerintahkan laka untukmu bitobibin kelawan dokter? Kala jawab Ibnu Mas'ud, iya, nggak apa-apa, atau bibu yang dokter amrodi yang amrodoni yang bisa menyembuhkan penyakitku. Nggak apa-apa, kalau ada dokter silahkan, saya mau. Artinya ikhtiar sembuh itu penting. Nah, kita sekarang ada COVID, ikhtiar apa itu? Vaksin itu penting, bukan nggak vaksin-vaksinan. Kita nggak protokol, enggak, itu nggak benar. Para sahabat ketika sakit ditanya, apakah saya apakah saya perlu memanggil dokter? Iya. Karena itu bagian dari upaya bagaimana kita berikhtiar untuk sembuh. Ibnu Mas'ud ditanya, ya kalau ada dokter nggak apa, dokter ya bisa menyembuhkan saya. Kalau nanya lagi, ketika ditawari dokter, beliau mau. Kemudian nanya lagi Utsman, ala amuro, ana ta ora perintah sapa ingsun laka untukmu biatoin. Apakah saya perlu kasih sesuatu, atau dalam bahasa kita, apakah saya kamu perlu bantuan untuk materi? Qala la, kata Ibnu Mas'ud, la, saya nggak butuh bantuan materi. Kalau dikasih dokter saya mau, tapi lah dikasih uang atau apa enggak. La hajata li fihi, saya tidak butuh uang. Ditanya lagi oleh Utsman, coba lebih spesifik lagi. Kala nanya sapa Utsman, yakunu, pemberian tadi yakunu libanatika, untuk anak-anakmu, min ba'dika, setelah kamu meninggal. Kata Utsman, Ibnu Mas'ud, sama itu punya banyak anak perempuan loh ya, yang nanti ketika kamu tinggalkan, mungkin anak perempuanmu butuh untuk kehidupannya. Biasanya yang kalau zaman dulu Anda bisa bayangkan, anak perempuan itu kan nggak kerja.
yang kerja itu laki-laki, anak perempuan itu nikah kemudian nanti akan menjadi tanggung jawab laki-laki. Nah, padahal anak-anak perempuannya itu belum menikah, sehingga Utsman yang ketika itu mungkin konteksnya Utsman ketika itu menjadi khalifah. Kemudian ditanya, apakah nanti kamu gak khawatir anak-anak perempuanmu kalau kamu mati? Sehingga saya perlulah, saya pengen bantu anak-anakmu. Apa jawabannya? Utsman masih mengatakan, atahsa onok ora khawatir sapa sira ala banati gini. Kala jawab sapa Abdul, atahsa ala banati al faqra. Jadi dia merasa udah kroso pertanyaan Utsman. Artinya Utsman itu mengkhawatirkan anak-anaknya Ibnu Mas'ud nanti jadi miskin setelah ditinggal. Akhirnya dia mengkonfirmasi, atahsa anoto khawatir sapa sira ala banati ing atase anak perempuanku al faqra ing fakir. Apakah kamu berpikir saya itu mengkhawatirkan anak perempuan saya akan jadi miskin setelah saya tinggal mati? Enggak, kata Ibnu Mas'ud, enggak. Saya enggak pernah mengkhawatirkan anak-anak saya. Kenapa? Ini karena sedene ingsun iku amartu, sudah perintah sapa ingsun banati ing anak perempuanku bikiraati surat Waqiah. Coba. Jaminannya luar biasa Ibnu Mas'ud. Saya tidak pernah mengkhawatirkan kehidupan anak-anak perempuan saya. Kenapa? Karena saya sudah menyuruh mereka untuk maca surat Waqiah kulla yaumin. Dengan maca Waqiah itu loh, Ibnu Mas'ud merasa bahwa anak-anak perempuannya itu akan terjamin. Asalkan macane kulla lailatin, setiap malam atau setiap hari. Kita itu kadang maca malam Jumat toh. Malam Jumat itu pun enggak setiap Jumat toh, karena kita berbagi dengan surat yang lain. Kadang maca Waqiahnya itu hanya saulan pisan. Nah, kalau di sini coba, siapa berani kayak begini luar biasa? Kita kan mungkin maca Waqiah toh. Tapi Ibnu Mas'ud luar biasa. Saya tidak akan mengkhawatirkan anak perempuanku kalau saya tinggal mati. Karena saya sudah mewasiatkan agar dia maca Waqiah setiap malam. Cukup sudah maca Waqiah saja. Insya Allah rezekinya, ya tentu ada usaha ya. Tetapi dengan Waqiah itu, usaha itu menjadi lebih lancar. Li'anni, karena temene ingsun iku sami itu, mendengar sapa ingsun Rasulullah SAW iku yaqulu. Man sapane wong qara'a yang maca sapa man surat Waqiah ing surat Waqiah kula lailatin setiap malam, lam tusibhu maka tidak akan mengenai hu ing man apa faqatun kemiskinan abadan. Jaminannya Nabi itu. Siapa yang maca Waqiah setiap hari, setiap malam, insya Allah dia tidak akan pernah mengalami kefakiran. Itu Waqiah. Apalagi kalau kita maca Quran seluruhnya. Itu kan jauh lebih hebat. Wa Anasin lan saking Anas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Suratul Waqiati utai surat Waqiah iku suratul ghina. Surat yang bisa mendatangkan kekayaan. Karena itu faqra'uha. Dawi Nabi begini. Faqra'uha maca sapa sira ing Waqiah. Kita disuruh baca Waqiah, membiasakan diri. Wa alimu lan ngajaro sapa sira auladakum ing anakmu. Kalau Anda jadi ibu, kalau kita jadi orang tua, ajarkan Waqiah ke anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita itu juga bisa istiqomah maca Waqiah. Wa anhu lan saking Anas bin Malik. Alimu, ada surat lagi, redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Alimu ngajarono sapa sira nisaakum ing anak-anak perempuanmu atau orang-orang perempuan. Orang perempuan itu bisa istri, bisa anak, bisa siapapun orang-orang perempuan. Suratal Waqiati ing surat Waqiah. Biasakan keluarga kita maca surat Waqiah. Fa innaha karena saat temene surat Waqiah itu suratul hina, yaitu surat yang bisa memudahkan menjadi kaya. Kala ngendika sapa Masruq at-Tabi'i, seorang tokoh tabi'in namanya Masruq. Man sarahu man sapane wong sarahu yang berkeinginan sapa man ayak lama
yen to ngerti sapa man ilmal awalin ing ilmune orang awal wal akhirin lan orang akhir. Ini bisa Anda pakai kalau kita pengen mudah, kalau kita ingin belajar kita mudah. Kadang Anda kuliah ben kuliah lancar, studi kita lancar. Nah, ini bisa kita baca. Masruk mengatakan gini, siapa yang pengen mendapatkan pengetahuan, mudah mendapatkan pengetahuan orang dulu maupun akhir, fal yuwadib, mongko membiasakan sapa man ala suratul waqiati ngatasi maca waqiah. Anda yang studi di S1 di Pasca, kalau mengikuti pendapatnya Masruk ini, siapa yang ingin studinya dimudahkan, maka biasakan maca waqiah. Waqiah itu ternyata tidak hanya untuk rezeki, untuk studi juga boleh. Siapa yang baca waqiah, membiasakan waqiah, insya Allah studinya akan mudah, pendidikannya akan lancar. Wa an amalis salafis sholih, lan ikut dari perilaku orang-orang salaf, annahum sedune utawi amalus sholih iku yaqrauna padha maca sapa mereka sobahan. Sebagian orang salaf dulu, orang-orang sepuh, para sesepuh kita, itu biasanya mereka membaca waqiah itu pagi, habis subuh maca waqiah. Atau kalau Anda habis ngaji, biasanya Anda ngapain habis ngaji? Habis ngaji pulang ke kamar, duhaan, setelah duha maca waqiah. Biasanya santri gitu. Gak kok balik ning kamar masang kemul. Ini isu gak nek belas ki nanti. Nah, orang-orang salaf dulu maca waqiah itu sobahan pagi. Wa ba'dal asri, lan setelah asar. Wa indan naumi, lan menjelang tidur. Sedina ping 3. Pagi, asar, malam. Lah santri kayaknya terlalu sibuk lah, karena banyak kesibukan. Ya paling enggak sehari sekali lah. Pada kalau kita maca Quran kan paling enggak sehari 1 juz. Kalau enggak 1 juz ya setengah juz. Enggak setengah juz ya seperempat juz kan pada maca Yasin. Gitu kan. Paling enggak kita bisa. Orang-orang dulu maca waqiah itu pagi, sore, menjelang tidur. Dan macane luar biasa. Wa yuhsinu. Lan kemudian membaca, berperilaku, melakukan sesuatu yang baik ba'da qiraatiha, atau mengakhirinya ba'da qiraatiha setelah maca waqiah, antakroa yang to maca sapa ini ada doa ini. Ini doa yang khusus untuk maca waqiah. Kita disarankan, atau kalau menurut kitab ini, salah satu yang bisa memudahkan datangnya rezeki, bahkan memberikan kemudahan dalam studi itu waqiah. Tetapi setelah maca waqiah ada doa ini. Doa'u yukra'u ba'da suratul waqiah. Doa yang dibaca ba'da suratul waqiah, setelah maca surat waqiah. Allahumma, ini sampai nanti. Sampai dikit. Dungane Allahumma sin wujuhana minal bil yasar wala tahina bil iktikor wa tartazikuna tolabi rizqoka wa sta'u syirara khalqika, dan seterusnya. Nah, Anda bisa tulis like apa. Kalau tulis iki gowo pas mari ngene terus ndonga pakai ini kan gampang. Allahumma ya Allah, sin mugi menjaga sapa Tuhan wujuhana ing wajah kita, ing kemauan kita, bil yasari dengan mudah. Kalau bahasa kita, ya Allah, berikan kami kemudahan. Wala tahinna, lan jangan memberikan beban sapa Tuhan yang kita bil iktikori, dengan sesuatu yang enggak enak. Jadi kita minta dengan setelah waqiah itu, kita minta pada Allah agar semua tujuan kita diberikan kemudahan. Jangan sampai kita diberikan sesuatu yang sulit. Watartarzikona, watartarzikolan yang ngasih rizki sapa Tuhan, tolabi, yang keinginan kami rizkoka, yang rizki Tuhan. Walasta'afa,
lan njaga sapa tuan sarara khalqika ing keburukane makhluk tuan. Kita dijaga dari sesuatu kefakiran, dijaga dari keburukan orang lain. Kita ingin rezeki kita diberikan oleh Allah. Kita ingin apapun keinginan kita diberikan kemudahan. Wa tastahila lan memberikan lan nyibukkan sapa tuan na ing kita bihamdiman kelawan memuji pada seseorang aktona yang telah memberi sapa man na ing kita. Kita juga minta kepada Allah agar kita itu kalau dibantu orang itu kita bisa menyampaikan terima kasih kita. Kita bisa bersyukur, berterima kasih pada orang yang telah membantu kita. Wa nabtalia lan diuji sapa kita bidzamiman kelawan zamiman kelawan zami itu mencaci mencaci mana ana atau paling enggak menjaga diri sapa kita mana ana ing orang yang telah mencegah sapa mana ing kita. Nah, kita ingin juga agar orang yang menghalangi kita itu dijauhkan dari kita. Enak toh? Kadang kita tidak pernah problem sama dia. Kita tidak pernah mengganggu dia. Tapi apa yang kita lakukan diganggu dia. Karena mungkin ada yang iri. Nah, kita ingin siapapun yang iri pada kita, karena mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain, maka orang yang iri itu dijauhkan dari kita. Sehingga kita merasa terjaga. Wa anta la utai tuan iku min wara'i dzalika, ada di belakang semua tadi. Maksudnya Allah lah yang kemudian mengawal kita, memberikan kemudahan, menjaga kita dari orang-orang yang enggak baik. Kullihi seluruhnya ahlal ata'i, yaitu zat yang memberikan, wal man'i lan zat yang mencegah. Allahumma, ya Allah, kama sunta, kaya oleh dijogo, oleh jogo sapa tuan wujuhana ing wajah kita anis sujudi saking sujud ilalaka kecuali maring tuan fasunna mongko mugi jogo sapa tuan ing kita anil hajati maring hajat illa ilaika kecuali kepadamu bijudika kelan sifat jud itu anugerahmu wa fadlika lan sifat keutamaan Tuhan wa karomika ya arhamar rahimin. Dibaca salasan 3 kali. Kayaknya enggak banyak toh. Allahumma sunujaka bil yasari wa la tahina fi tiqari wa astaghfir rabbi sampai ya arhamar rahimin. Itu dibaca 3 kali setelah maca surat Waqiah. Nah, itu dibaca 3 kali, kemudian setelah 3 kali ditambah ini. Allahumma aghnina bifadlika amman siwaka wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Jadi yang 3 itu sampai ya rahman rahimin dibaca 3 kali. Kemudian ditutup dengan Allahumma aghnina, mugi ngasih kekayaan sapa Tuhan na ing kita bifadlika sebab kemurahan Tuhan. Jadi ini luar biasa loh doa ini. Kita minta menjadi kaya karena kemurahan Tuhan, sehingga kemudian kita mungkin perlu kerja, tapi kerjanya nggak ngoyo, sehingga kerjanya nggak ngoyo tapi sugih. Kayak kan, kayak kerja ngoyo sugih itu biasa. Nah, yang kita minta itu, ya sugih tapi nggak patek ngoyo. Kayak enak banget. Nah, dungane itu gitulah. Allahumma aghnina bifadlika, aman saking orang siwaka saking Tuhan. Jadi kita ingin sugih kita itu karena memang Allah, bukan karena selain Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Oke, itu surat Waqiah. Kita lanjutkan satu lagi. Selain Waqiah, ada lagi surat yang bisa dibaca, yaitu surat Toha. Kayaknya ini jarang banget kita mau surat Toha. Yang sering Waqiah. Padahal ada lagi surat Toha. Dikatakan begini, man sapane wong wadoba yang membiasakan diri sepeman an qiraatiha saking maca surat Toha inda tuluil fajri menjelang
terbitnya fajar, berarti sebelum subuh. Kalau santri wis mesti bangun lah. Ya mestilah sebelum subuh bangun, karena setelah itu baru subuhan. Nah, sebelum subuh maca surat Toha, berarti macane sebelum sholat subuh. Kula yaumin, setiap hari sebelum subuh. Akol lama ing luwe barang yaro kang lihat min barokatiha, saking barokai surat Toha, annahu iku yadkhulu, akan masuk alih ngatasi man fidzalikal yaumi ing dalam hari itu apa rizkun jadidun, rizki yang baru. Kata kitab ini, siapa yang membiasakan maca surat Toha setiap sebelum subuh macane, maka hari itu juga gak usah nunggu besok, hari itu juga Allah akan ngasih rizki sesuatu yang lain. Sehingga kalau kita kok gak patek duit-duit, maca surat Toha sebelum subuh, insya Allah rizkun jadidun, Allah akan ngasih rizki yang baru. Lam yakun, yang ora ono lahu kediman ilai maring rizkun tasuku, yang tidak pernah dia pikirkan. Jadi rizki itu akan datang dari rizki yang mungkin nggak pernah kita duga sebelumnya. Jadi kita mungkin pengennya apa, Allah ngasih sesuatu yang nggak pernah kita pikirkan. Ono aidalane. Itu satu, dia akan mendapatkan rizki baru yang tidak pernah dia pikirkan. Hari itu juga, itu lebih manjur kayak. Lah kepentingan mendesak kayaknya surat Toha. Lah kepentingan nggak begitu mendesak, surat apa tadi? Waqiah. Kepentingan jangka panjang maca surat, maca Al-Qur'an secara keseluruhan. Karena ada kita bisa dibait buat prioritas. Ini hari ini gak di duit, maca surat Toha, tapi tulus ya, macane bukan maca surat Toha pikirannya duit, enggak. Tapi jelas kalau di sini dikatakan siapa yang membaca surat Toha sebelum subuh, maka dia akan mendapatkan rizkun jadidun, lam yakun ilahi tasukun. Dia akan mendapatkan rizki yang tidak pernah dia pikirkan. Itu Toha. Watakdi itu fadilahnya satu. Yang kedua, watakdi, watukdo, lan bisa dipenuhi apa hawa ijuhu, kebutuhan iman, fidzalika yaum, yang dalam hari itu. Hari itu juga insya Allah semua kebutuhannya akan tercukupi. Watalinu, lan akan menjadi lembut, lau kediman apa al-kulubu hati, wayan suru, lan akan menolong alal a'dai ngatasi musuh iman. Nah, ini kayak bisa juga kayak mau ujian skripsi. Nah, sesuk ujian skripsi malam sebelum subuh bangun maca surat Toha. Salah satunya kemudian dikirimkan untuk para penguji. Ya Allah, semoga para penguji saya tidak banyak bertanya atau bertanya pada sesuatu yang paling saya bisa kuasai. Nah, insya Allah lancar. Atau kalau Anda biasanya apa? Interview ya. Interview kerja atau apa. Semoga kemudian kita bisa lancar. Nah, itu bisa. Ini fadilahnya surat Toha yang ketiga. Yaitu hati orang-orang akan menjadi lembut untuk kita. Nah, kalau itu kemudian diarahkan kepada ini. Kita biasanya mau Yasin. Mau ujian skripsi mau Yasin. Ternyata ada yang lebih manjur. Yaitu surat Toha. Yang selama ini nggak pernah kita baca untuk kepentingan itu. Biasanya mau Yasin Fadilah, pengujinya dibaca Yasin ping telu. Nah, ternyata pengujinya tahu, gak usah mau Yasinan lah, tak lulus nih. Nah, ada yang gitu. Ini surat Toha, bukan surat Yasin. Walaha, itu yang ketiga, fadilah surat Toha. Walaha lan iku kedua surat Toha minal fadli, punya keutamaan malayuhso, sesuatu yang nggak pernah bisa dihitung. Jadi surat Toha itu selain dapat memenuhi kebutuhan, mendapatkan rizki, kemudian membuat
hati orang lain itu menjadi lembut. Surat Toha juga punya banyak keutamaan yang tidak terhitung. Karena itu wala manuzilat, nalikane diturunkan apa surat Toha, qalat podo-podo ngucap sapa malaikatun. Karena itu ketika malaikat Jibril ketika menurunkan surat Toha kepada Kanjeng Nabi, itu malaikat tahu, malaikat yang lain tahu. Kemudian mereka podo komentar begini, tuba, beruntung sekali li kholkin, maring manusia makhluk nuzilat yang diturunkan alih mengatasi kholkin apa hadis surati, surat ini. Kata para malaikat, enak banget ya manusia itu untuk dapat surat Toha. Karena surat Toha dengan banyak fadilahnya itu malaikat aja iri. Kenapa kok diturunkan pada manusia lewat Kanjeng Nabi? Kok enggak kita? Itu artinya betapa luar biasanya fadilah surat Toha. Kayaknya bisa lah, kalau ada kesulitan atau apa, itu bisa dibaca. Semoga kemudian fadilahnya itu benar-benar memberikan sesuatu yang sesuai dengan yang kita inginkan atau yang terbaik untuk kita. Oke, kita sudah belajar 2, surat Toha dan surat Waqiah. Itu bisa untuk memudahkan jalannya rezeki untuk jangka pendek dan jangka menengah. Itu kayaknya begitu. Baik, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.